Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Asuratul Khairiyah dari Prodi Studi Agama-Agama semester 1. Kali ini saya akan membacakan teks bahasa Arab dengan judul Muhammad bin Abdullah beserta terjemahannya. Abul Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Ithnani wa Ishruna Ibril Khamsumi'ah Wahidun wa Sab'una Thamaniyah Yuniu Sittuminah Ithnani wa Thalathuna Huwa Rasulullahi ilal insi wal jinni fil Islam. Abu Qasim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib 22 April 571 sampai 8 Juni 632. Beliau adalah utusan Allah kepada umat manusia dan jin dalam Islam. Ursila liyu'idahum ila tauhidillahi wa ibadatihi sya'nuhu sya'nu kullil anbiya'i wal mursalin wa huwa khatamahum wa arsila linnasi kaffah. Muhammad dikirimkan pada mereka untuk kembali ke penyatuan Allah dan beribadah seperti para nabi dan para utusan. Dia adalah nabi terakhir yang diutus untuk semua umat manusia. Wa yu'minuna aidan bi annahu asyraful makhluqati wa sayyidul bashar kama ya'taqiduna fihi al-ismah. Mereka juga percaya bahwa ia makhluk yang paling mulia dan pemimpin umat manusia karena mereka percaya pada dosa. Walida fi Makkah fi syahri Rabiul Awal min amil fil qabla 53 sanah minal hijrati. Lahir di Makkah di bulan Rabiul Awal di tahun Gajah 53 sebelum Masehi. Hijratuhu min Makkah ilal Madinah khamsumi'ah wahidah wa sab'una aw khamsumi'ah ithnani wa sab'una miladian wa ithnani wa khamsuna ma yuwafiqu sanah. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah yang bersesuaian dengan tahun 570 atau 571 dan 52 sebelum Masehi. Waladu yatimil abi wa faqadu ummahu fi sinna mubakkirah fatarabba fi kanafi jaddihi Abdul Muttalib thumma min ba'di ammuhu Abi Thalib haitsu tara'ra'a wa kana fi tilkal fatrati ya'malu birra'yi thumma bitijarah. Ia terlahir sebagai yatim piatu dan kehilangan ibunya pada usia dini dan dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelahnya, pamannya Abi Thalib tempat ia dibesarkan, dan saat itu ia bekerja di pengembalaan dan kemudian berdagang. Tazawwaja fi sinnil khamisah wal 20 min Khadijah binti Khuwailid wa anjaba minha kullu auladihi bi istithna'i Ibrahim. Kana qabla al-Islam yarfudu ibadatal awthani wal mumarasati al-wanathiyah allati kanat ma'tashiratan fi Makkah. Pada usia 25 tahun, ia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid dan memiliki semua anak bersamanya kecuali Ibrahim. Sebelum Islam, ia menolak penyembahan berhala dan praktik pagan yang lazim di dunia Makkah. Wa yu'amminul muslimuna annal wahya nazala alaihi wa kullafa birrisalati wa huwa dhu 40 sanah amara bid-da'wati siran li 3 sanawat qada ba'dahunna 10 sanawati akhura fi Makkah mujahiran bid'awati ahliha. Muslim percaya bahwa wahyu turun kepadanya dan dia ditugaskan pesan ketika dia berusia 40 tahun. Dia memerintahkan undangan secara diam-diam selama 3 tahun. Setelah mereka, dia menghabiskan 10 tahun lagi di Makkah secara terbuka atas undangan orang-orang. Wa kullu may yuraddu ilaiha minat tijari wal hajiji wa ghairihim
dan semua orang yang datang ke sana dari para pedagang, peziarah, dan lain-lainnya. Hajara ilal madinatil munawwarah wal musammati Yathriba anadzaka ama 622 wa huwa fi thalithah wal khamsina min umrihi ba'da an tamara alaihi sadatu Quraisy mimman aradu da'watahu wa sa'au ila qatlih fa'asha fiha 10 sinina akhara da'iyan ila al-islam wa assasa biha nawata khadratil islamiyah. Bermigrasi ke Madinah yang disebut Yasrib kemudian pada 622 Masehi dan di usia ketiga dan 50 tahun setelah bersekongkol Quraisy yang menentang panggilannya dan berusaha untuk membunuhnya. Ia hidup dengan 10 tahun lainnya, menyerukan Islam dan mendirikan inti dari peradaban Islam. Allati tawassa'at lahiqan wa syamilat Makkah wa kullal muduni wal qabailil arabiyyah haitsu wahadal arabu li awwali marratin ala diyanatin tauhidiyyah wa daulatin muwahhadah wa da'a li nabdil unsuriyah wal asabiyyah al qabaliyah yang kemudian berkembang dan mencakup Mekah dan semua kota dan suku-suku Arab, tempat orang-orang Arab bersatu untuk pertama kalinya. Tentang agama monoteistik dan negara kesatuan, ia menyuruhkan penolakan rasisme dan fanatisme kesukuan. Ya'taqidul muslimuna bi anna Muhammadan ba'atha lin-nasi kaffah wa qad qala an nafsihi ana rasulu man adraktu hayyan wa may yulad ba'di. Muslim yang diutus Muhammad kepada semua orang percaya. Dia berkata tentang dirinya sendiri, "Saya adalah seorang utusan dari yang sadar hidup. Itu lahir setelah saya." Fa ba'da nuzuli ayati suratul Muddathir bada'a yad'u ilal islamil kabira was-saghira wal hurri wal 'abdi war rijali wan nisa'i fakana awalan nasi imana bihi bihasabir riwayah as-sunniyati zawjatahu Khadijah binti Khuwailid thumma ibnu ammuhu Ali bin Abi Thalib. Setelah wahyu dari ayat-ayat surah Amma mulai menyerukan Islam besar dan kecil, bebas dan budak, pria dan wanita adalah orang pertama yang beriman. Setelah wahyu dari ayat-ayat surah Al-Muddathir mulai menyerukan Islam besar dan kecil, bebas dan budak, pria dan wanita adalah orang pertama yang beriman kepadanya. Menurut riwayat Sunni adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid dan kemudian saudaranya Ali bin Abi Thalib. Wa huwa awwalun nasi imanan bihasabi syiah wa kana sobiyan ya'ishu fi kafalati Muhammadin muawanatu li Abi Thalib wa huwa yawma idzin ibnu 10 sinina wa qila 8 sinina wa qila ghairu dzalik. Dan dia adalah orang pertama yang beriman menurut kaum Syiah. Dia adalah seorang anak laki-laki yang hidup dalam naungan Muhammad dan membantu Abu Thalib. Saat itu dia berumur 10 tahun dan dikatakan 8 tahun dan dikatakan sebaliknya. Thumma aslama Zaid ibnu Harithah maula Muhammadin wa mutabannahu qabla takhrimi dhalika fil Islam. Fakana awwala dhikri aslama wa sala ba'da Ali ibn Abi Thalib wa fi riwayat az-Zuhri anna Zaid ibn Harithah kana awwalar rijali islaman
Kemudian Zaid bin Harithah masuk Islam, penguasa Muhammad, dan anak angkatnya sebelum itu dilarang dalam Islam. Jadi dia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan berdoa setelah Ali bin Abi Thalib. Di dalam riwayat Az-Zuhri bahwa Zaid bin Harithah adalah orang pertama yang memeluk Islam. Thumma aslama sadiquhul muqarrabu Abu Bakrin ibnu Abi Quhafah wa qila bal aslama qabla Ali ibni Abi Thalib. Qala Abu Hanifah bal huwa awwalu man aslama minar rijali wa aliyan awwalu man aslama minas sibyan. Walamma aslama Abu Bakrin alhara islamahu fakana awwala man alhara islama fi Makkah wa ja'ala yad'u ilal islami mawathiqa bihi min qaumihi mimma yajlisu ilaih. Fa aslama bidu'aihi Uthman ibnu Affan wa Abdurrahman ibnu Aufin wa Talhah ibnu Abdillah wa Zubair ibnu Awam wa Sa'du ibnu Abi Waqqas. Ketika Abu Bakar menunjukkan keislamannya, ia adalah orang pertama yang menunjukkan Islam di Mekah dan membuat panggilan Islam mempercayainya dari orang-orang yang duduk di atasnya, dan dia menjadi muslim yang berdoa. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yarwa anna Abu Bakrin ra'a ru'ya qabla islamihi dzalika annahu ra'al qamara yanzilu ila Makkah thumma ra'ahu qad takfarraqa ala jami'i manazili Makkah wa buyutiha fadakhala fi kulli baiti minha syu'bah thumma ka'annahu jama'a fi hijrih faqasaha ala ba'di al-kitabiyina fa'abbaraha lahu bi anna an-nabiyil muntadhar alladhi qad adalla zamanahu tatba'uhu wa takunu as'adan nasi bihi. Cerita berlanjut bahwa Abu Bakar melihat visi sebelum masuk Islam, sehingga dia melihat bulan turun ke Mekah dan kemudian melihat bahwa dia membubarkan semua rumah-rumah di Makkah, masuk di setiap rumah itu dan kemudian mengoleksi sesuatu di pangkuannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa Nabi mengharapkan orang yang waktunya terus mengikutinya dan akan menjadi orang yang paling bahagia. Wa kana Muhammad fi bidayati amrihi yad'u ilal islami mustakhfiyan hadara min Quraisy muddata 3 sinin wa kana min awaili ma nazala minal ahkamil amru bis salat wa kanat as-salatu rak'ataini bis subah wala rak'ataini bil 'ashi. Fakana Muhammad wa ashabuhu idha hadarat as-salatu dhahabu fi sya'abi fastaghfaw bi salatihim min qawmihim. Wa kana al-muslimuna al-awaili yaltaquna bi Muhammad sirra wa lamma balagu 30 rajulan wa imra'atan ikhtara lahum Muhammad Darul Arqam ibnu Abil Arqam inda Jabal Safa liyaltaqiya bihim fiha lihajatil irsyadi wat ta'lim wa baqu fiha syahra lihini ma balagha ma yuqaribu 40 rajulan wa imra'atan wa nazala al-wahyu yukallafu rasula bi'lanil da'wati wal jahri biha. Pada awal pemerintahannya, Muhammad biasa menyuruh Islam secara diam-diam, berjaga-jaga terhadap kaum Quraisy selama 3 tahun. Itu adalah salah satu pertama dari ketentuan perintah untuk sholat. Sholat subuh selama 2 rakaat dan sholat isya 2 rakaat.
Muhammad dan para sahabatnya menghadiri sholat jika mereka pergi ke ikatan orang-orang mereka. Muslim awal bertemu Muhammad secara diam-diam, dan ketika mencapai 30 pria dan wanita, memilih mereka Nabi Muhammad. Daro Arkom bin Abil Arkom di Gunung Sofa untuk menemui mereka di mana kebutuhan dipentingkan, dan mereka tinggal di sana selama 1 bulan, sampai mereka mencapai hampir 40 pria dan wanita. Maka wahyu pun turun kepada mereka. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita tahu kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.